belajar bersama siapa? Iya. Bersama Bisa. Kemarin sudah belajar bersama Pak Ana. Sekarang kita belajar bersama Bisa. Ada yang tahu hari ini mata pelajarannya apa? Yang pertama. Iya. Anak-anak masih ingat nggak? Kemarin pas belajar matematika bersama Bu Vina belajar tentang apa? Tadi katanya kemarin belajar bersama Tomina itu belajar tentang menuliskan bilangan. Semuanya sudah mengenal bilangan semuanya 1 sampai 100? Kalau bisa punya bilangan, halo. Bisa punya bilangan 32 ini terbentuk dari berapa puluhan? Angkanya berapa? Berapa puluhannya tidak? Satuannya berapa? Ibu punya angka berapa? Bilangan berapa ini? Terbentuk dari berapa puluhan? Berapa? Angka puluhannya berapa? Angka satuannya? Masih ingat semuanya? Nah, sekarang coba ibu punya bolpen. Bolpennya warna apa? Kira-kira ibu bawa bolpen ini ada berapa? Siapa yang jawab? Anak-anak 5. Berapa? 10. 1000. Angkat tangan siapa yang jawab? 10. Siapa namanya? Patan. 7. 2 saja. Naura menebak ada 6 ballpoint. Kalau Patan menebak ada? Sekarang coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yes. Ternyata ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 7 poin. Tadi tebakan Naura adalah 6, sedangkan jumlah yang sebenarnya adalah 7. Coba dilihat tebakan Naura sama banyaknya jumlah poin ibu lebih. Tebakan Naura lebih besar, lebih kecil atau sama dengan atau tidak? Kecil. Kalau Patan, tebakannya iya lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar yang namanya membandingkan. Tadi yang sudah kita lakukan itu merupakan perbandingan, membandingkan nilai atau bilangan. Kenapa sih Bu harus belajar membandingkan? Anak-anak pernah nggak nonton sepak bola? Pernah. Kita kalau nonton sepak bola, tim yang menang itu adalah tim yang memiliki poin banyak. Iya, banyak. Yang kalah, yang mendapatkan poin sedikit, yang paling sedikit. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus mengetahui perbandingan suatu bilangan. Tapi kali ini anak-anak kita akan belajar membandingkan bilangan Caca sampai dengan 100. Siap, Bu? Siap? Terus belajar yang siap? 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 Tapi sebelum kita belajar perbandingan, Ibu mau ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, kalian akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu. Yang kedua, nanti kita akan bermain di papan yang ada di depan yang sudah Ibu bawa. Yang ketiga, kita akan berkelompok. Siapa yang suka berkelompok? Saya. Berkelompok
Tertib ya Bu. Tertib kalau ibu menjelaskan, dengarkan, nggak boleh rame. Nanti kalau bekerja kelompok juga bekerja kelompok, nggak boleh seliweran kanan kiri berlarian. Nanti kalau ada yang tidak tertib, apa sanksinya? Ayo. Apa dulu juga yang bermanfaat, ayo apa? Ya, piket. Setuju kalau nanti ada yang rame, ada yang seliweran, nanti disuruh piket. Oke? Ya, setelah sekolah nanti. Nanti ya, yang tidak tertib sanksinya apa? Ya, piket. Kita akan belajar apa? Pembagian. Belajar tentang apa? Ya, membandingkan bilangan. Belajar tentang apa yang cowok? Membandingkan bilangan. Ya, membandingkan bilangan. Nah, selama pembelajaran anak-anak harus memperhatikan Indra baik-baik. Kalau nanti nggak memperhatikan, nanti kalian tidak bisa mengerjakan soal. Anak-anak, dalam perbandingan itu ada yang namanya simbol-simbol. Dalam perbandingan itu ada 3. Ada 2 dan 3. Siapa yang sudah tahu ini namanya simbol apa? Oke, agar kita bisa mengingat, coba kita tarik garis. Ini kalau kita tarik garis seperti ini menjadi huruf K. K berarti kurang dari. Kalau ini kita tarik menjadi huruf apa? Berarti lebih. Iya, lebih besar dari. Kalau yang bawah sendiri, yang atas simbolnya apa? Kurang dari. Yang bawahnya bukannya. Tadi kan ibu bertanya tentang banyaknya bolpen. Tadi Naura mencoba 6 dan ternyata bolpennya itu ada 7. Berarti simbol yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan ini ada apa? Kurang dari. Kalau punyanya Patan, tandanya lebih dari apa ya? Lebih besar. Oke, lebih besar. Kenapa sih kok kurang dari? Kenapa kok lebih besar dari? Saya bisa jawab. Oke, coba ibu punya cara yang lebih mudah. Anak-anak, ketika kalian membandingkan suatu bilangan, anak-anak harus memperhatikan angka puluhannya terlebih dahulu. Ini ada angka berapa? 10. Angka puluhannya berapa? 1. Angka satuannya? 1. Yang ini satuan. Kalau 7 ini terbentuk dari berapa puluhan? Tidak ada ya? Ya, cuma satuan saja. Satuannya berapa? 7 satuan. Nah, untuk membandingkan anak-anak, kita lihat puluhannya dan puluhannya. 7 sama 10. Bilangan 10 sama 7. Ini ada 1 puluhan. Sedangkan 7 ada puluhannya atau tidak? Tidak ada. Berarti 1 puluhan dan 6 puluhan lebih besar mana? Lebih besar mana? Ini kan ada puluhannya. Lebih besar kan? Iya, 1 puluhan. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan dari puluhannya yang terbesar di bilangan pertama, maka kita dapat menggunakan simbol yang lebih besar dari. Contoh lain, misalkan ibu punya bilangan 25 dan 31. 25 terdiri dari berapa puluhan dan berapa satuan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, pintar. 20. Kalau 31 yang cowok, siapa yang bisa menjawab? Terdiri dari berapa puluhan dan berapa satuan? Berapa puluhan plus 1 satuan. Tadi bilang apa? Kalau kita membandingkan, kita harus melihat angka apa? Angka yang puluhannya terlebih dahulu. Angka apa? Puluhan terlebih dahulu. Kita lihat angka puluhannya terlebih dahulu. Bilangan 25, angka puluhannya berapa? 2. Kalau bilangan 31, angka puluhannya berapa? 3. Lebih besar mana antara 20-an dengan 30-an? 30-an.
3, berarti bisa dikatakan bahwa bilangan 25 ini lebih kecil. Tandanya seperti apa? Iya, lebih kecil dari 3. Kalau misalkan punya angka 25 dan 21, tandanya apa itu? Siapa yang benar? 25 lebih besar dari 21. Coba. Ibu punya panda, punya kucing, punya singa. Panda di sini akan mewakili satu rangkusan. Satu apa? Kalau kucing akan mewakili satu puluhan. Satu apa? Kalau singa akan mewakili satu satuan. Berarti kalau misalkan bisa punya bilangan 25, berarti terdiri dari berapa kucing dan berapa singa? Berapa? 2 kucing, 5 singa. Iya, 5 singa. Bisa punya 21 abiu. Kalau ibu bisa punya bilangan 21 ini, berarti terdiri dari berapa kucing dan berapa singa? Satu kucing mewakili satu puluhan. Satu singa mewakili satu satuan. Berarti abiu kalau bisa punya 21, terdiri dari berapa kucing dan berapa singa? Berapa? Iya, 2 kucing, 1 singa. Tadi 1 kucing mewakili apa? Satu singa mewakili satu panda mewakili. Sekarang bisa minta berarti ada nomor 1. Kalian ayo kamu minta. Jadi siapa yang mau maju? Namanya? Berapa? 45. Berarti ada berapa kucing, berapa singa? Iya, ada kucing dan 5 singa. Benar atau benar? Benar atau salah? Sekarang kalian akan berkelompok. Ayo, berkelompok 4 anak. Konsentrasi dimulai. Pagi, sore, siang.
siapa